Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, menjamal ya bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami bagaikan tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita, 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Oke, 30 menit kita baru mulai lagi. Oke, kita ulang sedikit yang kemarin. Sekali lagi mengenai berbohong. Kemarin ketik-ketik Tuhan kasih satu hikmat apa ya tentang berbohong ini. Ada satu lagi. Nah, dalam Matius 24:30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Langsung saja 24:36 biar cepat. Jam 12.15. Berarti 12.45. Langsung 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, dalam Matius 24:30 ini menggunakan kata huios dalam bahasa Yunani, artinya anak secara manusia, anak manusia, anak secara manusia atau keturunan, ahli waris, murid, pengikut yang akrab atau yang mirip dengan sesuatu. Jadi benar-benar anak manusia sebagai ahli waris. Kesimpulannya adalah sewaktu Tuhan Yesus menjadi manusia, ia benar-benar jujur mengakui bahwa ialah anak manusia
yang tidak tahu kapan hari kedatangannya kedua kali. Kemahatauannya sudah dia kosongkan dan sama dengan anak manusia seperti kita yang juga tidak tahu hari kiamat kapan. Nah, Tuhan kasih hikmatnya seperti ini. Nih, ini tambahan dari baru nih. Ini Tuhan baru ketik-ketik tiba-tiba nongol pikiran seperti ini. Jika semasa Yesus lahir di Israel dan besar di Israel, lalu Yesus bisa tahu apa yang terjadi di Ethiopia, artinya Yesus tidak benar-benar 100% menjadi manusia. Maka kita yang ada di ruangan ini akan menyatakan kita tidak sanggup seperti Yesus. Karena ada bagian dalam diri kita, dalam diri Yesus, yang kita tidak bisa secara kodrat manusia. Jadi waktu dia lahir Israel, kalau dia tahu ditanya apa yang terjadi di Ethiopia, artinya kemahatauannya masih ada. Otomatis kita di ruangan ini akan secara tegas menyatakan dengan integritas nggak sanggup. Karena ada satu bagian Yesus yang kita tidak bisa. Kita ada di Bangka nggak tahu apa yang terjadi di Jakarta. Kalau Yesus bisa tahu apa yang terjadi di Jakarta, kita nggak sanggup. Karena ada bagian yang kita tidak bisa. Kan harus menjadi manusia 100%. Artinya memang ada bagian kemahatauannya itu harus dikosongkan. Dia telah mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Jadi harus benar-benar. Jadi berpikir Yesus itu seperti kita, harus benar-benar seperti kita. Manusia sekarang ini. Fana. Cuma bedanya manusia batin nianya. Dia bijaksana dan rendah hati. Kita masih sontoloyo. Makanya kemarin saya udah ngomong loh. Seandainya ini antropos tidak ada dan tidak berjalan lagi, saya sudah tekad tidak mau ke gereja lagi. Sampai inailahi. Karena apa? Saya sudah nggak sanggup lagi mendengar apa yang menjadi doktrin gereja sekarang ini. Percuma nanti saya ke gereja cuma rutinitas dan kedagingan, lebih nggak usah. Mendingan saya buka toko dan jual gas saja udah. Entah urusan Tuhan ke depannya gimana. Ya nggak masuk lagi, nendang semua, teng teng teng. Nanti saya tidur lagi di gereja, dikomplain lagi saya. Mendingan di rumahnya udah. Ntar gimana Tuhan? Nah seandainya itu. Karena pengetahuannya udah jauh sekali. Coba ajarkan yang di ATM ke gereja lain ngomongin. Nggak ketangkap lagi mereka. Ini sudah transenden soalnya. Di atas dunia doktrin yang udah nggak bisa lagi. Semua manusia masih percaya manusia pasti mati masuk liang kubur. Kita satu-satunya gereja yang bilang tidak akan mati selama-lamanya sampai rapture. Semua orang pasti mengalami yang namanya lahir, tua, sakit, dan mati. Kita tidak mau sakit sampai rapture. Dijauhkan, semua harus tunduk kepada perintah daripada ATM. Virus, semua kuman, penyakit, binatang harus dalam nama Yesus tunduk. Seperti Daniel menundukkan singa. Seperti kesaksian saya cerita. Waktu Ibu Ros bermeditasi, tiba-tiba keluar sinar dari kepalanya. Dan dia lihat di depan matanya di hutan itu. Waktu anak umur 5, kelas 5 SD. Dia cerita sama saya, pas dia buka, dia lihat semut rang-rang itu yang gede-gede yang merah itu sujud menyembah dia jutaan di hutan itu. Orang yang tanpa Yesus aja sudah sampai di level itu. Kita sudah bilang, jangan katakan cukup kepada ATM. Saya mau semua sujud menyembah kepada ATM. Karena memang diciptakannya seperti itu. Baiklah, kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Supaya dia berkuasa atas binatang-binatang melata di darat, burung-burung di udara, dan semua yang ada di dunia. Memang mau dikembalikan ke seperti itu. Kita adalah Allah atas ciptaan yang lain. Kita adalah Allah atas ciptaan yang lain. Termasuk juga badai. Yesus bilang tenang dan diamlah. Semuanya tunduk dalam ATM. Makanya tidak ada akan penyakit yang masuk dalam ATM yang bisa menyebabkan kematian. Kalau kena kanker, tumpang tangan sendiri, jeger, sembuh.
Kan dengan bilur-bilurnya menjadi sembuh. Setelah bilur-bilurnya disembuh, mari kita saling mendoakan supaya kamu sembuh. Harusnya dia waktu sembuhkan diri sendiri, jangan sampai ada celah. Ya biasa, dia sembuhin orang lain, dia sendiri mati. Ya. Kecelah lagi. Ya kan? Harus bisa main luar dalam. Keluar bisa, dalam bisa. Benar-benar sakti. Jadi harus seperti itu. Kita pencapaian seperti itu. Karena kita pencapaiannya terlalu tinggi dan terlalu menghayal. Makanya gak sanggup lagi gereja lain mendengarkan daripada doktrin ATM. Gak sanggup lagi. Makanya saya bilang saya tidak mau gereja lagi kalau sampai ATM tidak ada. Udah urusan Tuhan lah. Nah, udah pada saya rutinitas Pak. Tuhan saya bilang saya tidur lagi nanti mempermalukan nama Tuhan. Lebih baik saya di rumah saja dan kita cari nafkah yang banyak. Habis-habisan kerja aja udah. Ntar gimana urusan Tuhan. Oke. Dengan memakai kata huyos, Yesus mengakui bahwa ia adalah anak manusia 100% dan tidak diketemukan kata yang berarti bukan anak secara manusia. Jadi anak manusia itu benar-benar manusia seperti kita. Hanya beda manusia batinianya. Artinya juga waktu Tuhan Yesus di kayu salib adalah benar-benar anak manusia yang berteriak kepada Allah sama seperti kita. Jika kita susah atau buntu jalan, maka kita juga akan teriak sama Allah. Makanya Matius 27:46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini benar-benar 100%. Orang benar-benar buntu jalan, dia bilang, Tuhan kalau Bapak kalau bisa lalukanlah cawan ini. Dia mau bilang begitu. Nanti nggak sesuai dengan nubuatnya. Ya bisa aja loh. Tuhan punya kuasa, nubuat itu bisa dibatalkan loh sama dia loh. Kalau dia bilang, Bapak aku nggak sanggup. Lalukan cawan ini, bubar Pak udah. Bubar udah, pasti di ACC kok. Nubuat itu dibubarin langsung sama dia. Tapi itu, dia harus memberikan contoh ketaatan yang sempurna. Apapun yang terjadi. Nah, kita ini sudah habis waktunya, jenggot udah putih, alis sudah putih, ubah udah putih. Kita menghabiskan waktu hari-hari dan tahun-tahun kita hanya untuk menyelesaikan dengan ketaatan visi ini. Kita berkata, tapi penderitaan yang kau alami belum sampai berdarah-darah. Ya benar sih, belum darah-darah nih Pak. Belum. Belum berdarah-darah. Oke. Alkitab menuliskan bahwa Yesus tidak pernah ada tipu atau kata bohong yang keluar dari mulutnya. 1 Petrus 2, 21-22. Sebab itulah kamu dipanggil karena Kristus dan telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuh, ngikuti jejaknya, ya tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi kita udah kebuka ya. Kalau jadi dia kemahatauannya memang nggak ada lagi. Kalau dia bisa sampai tahu saya di Israel tapi saya tahu yang terjadi di Ethiopia dan di negara lain. Wah, itu pasti kita nggak sanggup. Karena ada sesuatu bagian yang luar biasanya kita nggak sanggup. Jadi Tuhan Yesus sesuatu yang mengatakan bahwa hari kedatangannya, kedua ia tidak tahu, ia tidak menipu dan tidak berbohong, ia jujur mengatakan apa adanya, memang dia nggak tahu. Artinya udah nggak maha tahu lagi. Kan? Jadi pemikiran bahwa Tuhan Yesus pernah berbohong dalam pemikiran adalah pemikiran yang keliru dan kita umat Kristen harus suci perkataan dengan tidak berbohong seperti Kristus. Harus sama. Ada lagi Yohanes 14:28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu aku pergi tetapi aku datang kepadamu, sekiranya kamu mengasihi aku kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dengan statusnya sebagai manusia, Yesus mengakui dengan jujur, gak bohong nih ya. Dan tidak dusta dengan mengatakan Bapa lebih besar daripada dirinya. Tetapi setelah ia bangkit dari kematian maka statusnya sama Bapa dan Roh Kudus sebagai Allah. Jadi diterjemahkan jangan kan Yesus lebih kecil kan, makanya ada sekarang pengajarannya ada Allah mayor dan Allah minor. Ya kan itu makanya heboh tahun kemarin, udah lewat sih. Kita menginterpretasikannya beda karena kembali lagi presa posisinya berbeda. Kita posisinya di dalam hatinya yakin Yesus adalah Allah. Makanya kalau yang di sono dia tidak yakin bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah manusia biasa
yang taat sampai mati yang membuat dia menjadi Tuhan. Tuhan Yesus itu tidak perlu sampai begitu, nggak perlu sampai harus taat sampai mati. Karena Alkitab berkata, tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Belum selesai di kayu salib, dia sudah mengakui tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Ya, emang dia Tuhan. Nah, jadi kita berbeda cara beryakinnya bahwa Yesus adalah Allah, makanya waktu dia berkata, Bapa lebih besar, maka statusnya dia ngaku dengan jujur bahwa dia adalah anak manusia. Memang Bapa lebih besar statusnya. Nanti setelah dia mati baru dia balik kedudukannya. Jadi kalau seandainya ini diartikan Bapa lebih besar daripada aku, Yesus itu statusnya sebagai Allah, maka ada unsur bohongnya nanti. Tuh, katanya Allah, kok Bapa lebih besar? Kan sama-sama Allah, kan? Ada unsur bohongnya nanti. Makanya memahaminya nggak boleh seperti itu, memahaminya dia statusnya sebagai manusia. Makanya dia jujur mengakui Bapa lebih besar. Oke. Kita kembali ke masalah pokoknya. Lalu pertanyaannya adalah untuk apa kekudusan yang ekstrim dan sempurna bagi umat Kristen? Jawabnya adalah agar ia berkenan hidup di hadapan Tuhan. Nah, kudus itu berkenan. Supaya ia dapat menjadi seperti Kristus. 3, supaya dapat dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang mulia yang yaitu menyelamatkan manusia, memikul penderitaan orang lain dan membuat semua manusia berbahagia. 4, sewaktu kita menumpangkan tangan dalam nama Yesus terjadi mujizat. 5, supaya setiap doa dan kehendaknya didengar oleh Tuhan. Makanya renungannya tahun kemarin udah lama nih. Biarlah melalui penderitaanku ini, aku dapat membantu orang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Kalau kamu tidak pernah mengalami penderitaan itu, kamu tidak dapat menolong orang yang mengalami penderitaan yang sama. Makanya renungannya tahun kemarin adalah, biarlah melalui penderitaanku ini, aku dapat menolong orang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Makanya kita tahu, oh nih, penderitaannya seperti ini. Nah, dia bilang apa? Supaya dapat dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan yang mulia, yaitu menyelamatkan manusia, memikul penderitaan orang lain, dan membuat semua manusia berbahagia. Nah, itu ada di dalam 2 Tim 2:21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi untuk dipakai luar biasa oleh Tuhan, otomatis harus suci. Tanpa kesucian, maka tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau dipakai pun setengah-setengah karena ada kasih karunia. Nanti hubungannya dengan kesaktian nih Pak. Nih ya, saya ngomong hari ini nanti hubungannya dengan kesaktian nanti. Ya. Jadi setiap umat Kristen, jadi kita nggak ngomong kaya lagi ya, sekarang ngomong lagi ngejar kesaktian dulu. Nanti kesaktian yang lainnya ngikut. Udah sakti, yang lainnya ngikut nih. Wah, ya kan? Jadi setiap umat Kristen yang ingin dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, ia harus menyucikan dirinya dari segala yang jahat dan menjadi kudus. Kita akan banyak menyelamatkan umat manusia dari penderitaan dan membuat semua manusia merasa bahagia. Jika hidup kita kudus dan dipakai oleh Tuhan dengan mukjizat yang pasti itu terjadi suatu kita mendoakan seseorang yang sedang sakit atau menderita. Nah, tadi pagi saya ada baca seorang S3 teolog dari Departemen GBI, dia bikin renungan bahwa bahagia itu bukan masalah kondisi bagaimana. Karena kebahagiaan adalah pilihan katanya. Jadi yang namanya bahagia itu tidak dilihat dari bagaimana kondisinya, tapi kebahagiaan adalah pilihan. Lalu saya komenkan. Ini S3 teolog nih, Departemen Teologi. Ya, saya nggak sebut namanya. Jadi saya komenkan begini. Bahagia yang seperti apa yang dimaksud? Karena orang bahagia itu harus ada namanya penyebab. Tidak mungkin orang tiba-tiba bahagia dan tertawa sendiri. Pasti ada penyebabnya. Jadi saya bilang, artinya begini,
Anda bilang tidak dipengaruhi oleh kondisi dan bahagia adalah pilihan. Saya bilang harus ada penyebab, karena gini susah juga ya kita nih emang aliran spiritual meditation ini susah, banyak renungan ini nih. Di dalam dunia ada dua jalan, jalan bahagia dan jalan penderitaan. Yang normal dan tidak mungkin pilih penderitaan, benar jalan penderitaan. Tapi yang dan sadar dan waras pasti pilih yang jalan kebahagiaan. Anda kalau renungan baik-baik lihat nih, muter kayak lingkaran setan. Dengar saya punya ngomong. Lihat renungannya. Jalan penderitaan dan jalan kebahagiaan. Orang yang eling pasti tidak akan pilih jalan penderitaan, tapi dia akan pilih jalan kebahagiaan. Dia kurang renungan. Orang bisa menjadi bahagia ada penyebabnya yang namanya kebaikan. Orang bisa bahagia kalau ada kebaikan datang di dalam kehidupan dia. Tapi permasalahannya adalah kebaikan tidak selalu standby. Tidak selalu ada. Baik. Contoh, tiba-tiba ada yang kita ngasih uang 5 juta langsung lu bahagia semua. Karena ada kebaikan yang masuk dalam diri Anda. Tapi apakah mungkin orang selalu memberikan kita 5 juta? Kan gak standby. Saya bilang, kebaikannya tidak selalu standby. Nanti ada saatnya kebaikan datang terus tiba-tiba berhenti. Dia bilang, kok gak ada kebaikan lagi yang datang dalam hidup saya? Kalau orang tidak ada kebaikan lagi, dia diam. Setelah dia diam, tidak ada kebaikan, maka dia akan kembali yang namanya orang gak ada kebaikan lagi. Karena katanya tidak mau milih jalan penderitaan, maunya jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan ada penyebabnya yang namanya kebaikan. Kebaikan itu tidak selalu standby. Kalau sudah nggak ada kebaikan lagi, maka orang itu akan kembali dalam penderitaan. Anda memang S3, mungkin profesor teologi. Tapi kalau Anda ngomongin spiritual meditation, mari berdiskusi sama saya. Saya bilang saya bersyukur kalau saya itu pernah bolak-balik di wihara di Shaolin Temple. Renungannya udah habis saya. Direnungin makanya baik. Orang kan terlalu cepat nggak ada renungan. Orang kan nih misalnya ini penyebab. Saya ini nggak punya duit, tiba-tiba ada kebaikan yang datang dalam hidup saya, dikasih duit langsung, tiba-tiba ada penyebabnya bahagia. Orang bilang orang tidak menikah, jomblo sampai tua, dia saya nggak bahagia. Waktu tiba-tiba dapat jodoh langsung, penyebabnya adalah bahagia. Dia ada penyebabnya, nggak mungkin orang tiba-tiba berbahagia dan tertawa sendiri. Setelah nikah nggak punya anak katanya. Ya kan? Waktu kebaikan tuh datang, punya anak, langsung bahagia. Jadi memang sebenarnya harus ada kondisi yang mendukung dia, kondisi yang menyebabkan dia. Saya bilang, gimana caranya tidak dipengaruhi kondisi dan tidak ada kebahagiaan itu adalah pilihan. Anda merasa waktu ketemu pacarmu dulu, wah ini adalah pilihan saya, pilihan kan? Tadi bilang bukan kebahagiaan adalah pilihan. Waktu pacaran pilihan, oh ini pilihan saya, bahagia, wah baik semuanya. Setelah nikah, oh beda, gitu. Keluar semua. Sebenarnya bukan beda Pak. Karena kalau waktu kita pacaran itu keluar yang baik-baiknya aja Pak. Seandainya dia agak merengek atau agak ngambek, kita nahan diri Pak. Ya nggak, maksud saya nggak begitu. Nahan sebenarnya. Sebenarnya nahan itu. Tapi setelah nikah nggak mau lagi. Bener? Nggak mau lagi. Nahan terus nggak mau. Kamu gitu cengeng kayak anak kita nih udah tua, udah punya anak. Kan begitu. Dia mengungkapkan apa adanya. Dulu tuh banyak nahan. Sepertinya kayak malaikat. Sebenarnya banyak nahan, banyak ngalah. Karena apa? Ya, nanti nggak dapet ya. Kalau kasar-kasar nggak dapet. Kan begitu. Katanya pilihan, itu sudah kamu milih. Ternyata setelah kau menikah, itu pilihanmu loh. Nggak bahagia juga. Katanya suruh pilih. Nggak sesuai, nggak pengaruh oleh kondisi. Loh, sekarang kondisinya sama pacaran, sama dalam rumah tangga kondisinya sudah berubah. Dan itu adalah pilihanmu. Ternyata kau tidak bahagia. Kayak anjing dan kucing. Kalau Anda perhatikan, ada keluarga kalau suami istri itu ngomong, dung. Pernah lihat nggak? Biasanya ngaji-ngaji itu. Asal lakinya ngomong dung.
ya udah. Saya ini orangnya juga sama seperti Daud. Sejak dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Belum pernah aku. Jadi dia suka memperhatikan kehidupan manusia si Daud. Saya sudah umur 50 tahun, saya sudah perhatikan semua. Sampai yang aneh-aneh saya perhatikan kehidupan manusia. Saya menemukan memang ada suami istri yang kalau ngomong itu bertengkar dia. Nggak boleh ngomong dia. Nah, misalnya, udahlah pergi-pergi. Ah nggak usah ikut campur yang ini, nah udah urusanku lah. Pokoknya ribut ya. Tegangan tinggi itu saya ngomong. Saya udah perhatikan. Saya bilang, kok kayak anjing dan kucing. Tapi permasalahannya, ini saya perhatiin lagi. Setelah salah satu pasangannya meninggal, dia ngapain? Ngapa kamu pergi dulu? Ngapain kamu pergi dulu? Loh, waktu hidup gak bisa ngomong. Saya ngomong, saya sudah perhatikan. Sampai di salah satunya meninggal pasangan, saya lihat sendiri kok. Tapi kalau lagi hidup, nggak bisa ngomong dia. Asal ngomong, berantem dia. Nah, tahu Anda sudah ketemu belum yang begitu? Belum. Wah, nanti perhatiin aja kamu saya. Ya, sudah. Suami istri nggak bisa ngomong. Kalau ngomong duduk berantem dia. Saling saut-sautan. Saya lihat sendiri waktu dia pasangannya meninggal, dia nangis bilang, ngapain kamu pergi dulu, ngapain kamu pergi dulu. Amin nangis lagi. Tapi waktu hidup, ya ampun. Jadi udahlah, saya nggak peduli dengan ajaran doktrin ngawur Anda, saya tidak peduli dengan ajaran moral Anda. Ini ajaran moral yang salah nih. Saya kan udah nggak pada peduli, nggak pernah ngerti lagi saya. Bodoh amat lah. Nih, ajaran moral yang salah. Kan orang suka ngomong gini nih. Orang suka ngomong di gereja nih. Saudara-saudara sekalian, kita jangan pedulikan penilaian diri kita terhadap manusia terhadap kita. Tapi bagaimana kita memperhatikan penilaian Tuhan terhadap diri kita. Kita lakukan apa yang sesuai dengan Alkitab dan kita belajar untuk hidup baik. Itu ajaran moral yang salah. Karena di dalamnya masih ada ego itu. Dia ego, udah gak peduli orang. Yang penting Tuhan aja. Ngomong kasarnya begitu. Jangan perhatikan penilaian manusia sama manusia. Manusia selalu negatif, manusia selalu suuzon, manusia selalu nih. Yang penting penilaian Tuhan dan kita tetap berbuat kebaikan nih saudara-saudara. Amin saudara-saudara. Ajaran moral seperti ini di ATM gak kena, itu masih mengandung ego itu. Unsur egonya ada. Pak Pendeta, orang kalau sampai mengkritik Anda, pasti ada bagian dalam dirimu yang menurut dia dalam sikap, dalam perilaku, dalam tutur kata, dalam keputusanmu ada hal yang menurut dia ya tidak mulia Pak Pendeta. Ibu Pendeta yang terhormat, yang termulia. Kalau sampai ada jemaatmu mengkritik engkau, artinya ada bagian dalam dirimu yang dia lihat kurang mulia. Nah, sudah saya bilang. Kalau di gereja yang ada antara pelayan Tuhan, diaken, asher, pemain musik, pendeta, pembantu semua yang main di pelayanan di gereja, itu di gereja yang ada tidak ada bedanya akhlaknya dengan jemaat. Kadang-kadang jemaatnya lebih baik daripada yang melayani, benar nggak? Makanya jemaatnya komplit. Kok udah melayani Tuhan kok seperti itu sih? Lebih ego dari saya katanya. Lebih ego dari saya. Artinya penilaian manusia itu diperhatikan juga. Artinya ada, saya nggak bilang seluruh dirimu adalah buruk. Tapi ada bagian yang dia lihat dalam sikap tutur kata, sikap dalam kebijaksanaan, keputusan, bagaimana responmu terhadap orang. Loh, sama aja Pak, saya jujur. Tapi kamu kesal bawahnya menderita. Karena boleh jujur. Yang menyakitkan kan nggak boleh. Gak itu nggak boleh. Oh orang ngomong jujur kok dia marah. Oh saya ngomong jujur. Tapi dia mana tersinggung. Saya bingung juga sama dia. Kan ada bagian dalam dirimu udahlah. Jaga ajining diri soko latih. Jadi perkataan latihmu lidahmu deh. Udahlah. Kalau diamankan saya bilang saya tidak mau lagi mau kritik pendeta yang doktrinnya ngawur, yang doktrin akhlak mulianya, adabnya, ngajarnya salah, biarin aja. Saya udah gak pernah kritik. Bodoh amat lah. Emang gak ada yang berakal budi. Bukan saya mengurung diri Pak. Gak ada, percuma Pak.
Kita kelihatannya berakal budi, waktu Rema turun terbaru kita juga belum berakal budi Pak. Karena dibanding dengan Rema yang terbaru, ya Rema ini sudah lulus, ya Rema terbaru nongol, ya ampun masih kita lakukan rupanya gitu. Jadi dibandingkan Rema terbaru, kita nggak berakal budi. Oke, 5 menit lagi. Mari kita akan lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan nih, mudah-mudahan sembuh. Semoga sembuh. Kalau menurut kehendak Bapa, sembuh engkau akan sembuh. 4. Tuhan Yesus jika menumpangkan tangan pasti sembuh dan pasti terjadi mukjizat. Tidak pakai insya Allah. Ini harus jujur. Kalau ngomong Alkitab jujur. Yesus tidak pernah ngomong mudah-mudahan sembuh, semoga sembuh. Kalau menurut kehendak Bapa sembuh, sembuh. Tuhan Yesus setiap menumpangkan tangan pasti sembuh. Yesus tidak pernah mengatakan. Kurang yakin sih. Kalau percuma. Oke, percuma ditumpang tangan oleh pendeta yang sakti kalau nggak punya iman. Percuma ditumpang tangan sama pendeta 10 pendeta kalau nggak yakin. Karena begitu. Sekarang konsep yang beredar tuh seperti itu. Pak, itu pendetanya udah siap dia bikin KKR loh Pak. Di mana-mana sembuh Pak. Tapi saya datang Pak. Saya ada sakit saraf Pak. Tapi saya nggak sembuh-sembuh Pak. Saya ada sakit kepala bertahun-tahun tapi saya datang ke KKR itu nggak sembuh-sembuh Pak. Tapi kok ada yang sembuh, ada yang kenapa saya nggak sembuh. Padahal saya sudah yakin loh. Dalam nama Yesus saya mau datang ke KKR kesembuhan ini supaya sembuh. Waktu pendetanya tumpang tangan, saya pulang tetap sakit Pak. Lalu gampang bantahnya. Ya mungkin ibu imannya kurang Bu. Mungkin ibu kurang yakin. Kalau nggak yakin nggak sembuh kalau pendetanya sakti Bu. Benar gak nih? Yang disalahin pasiennya. Pendetanya nggak ada salah. Loh nyata-nyata nggak sembuh. Hari ini saya bongkar semuanya. Oke. Sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu lah. Jadi sampai sini dulu. Jadi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan mudah-mudahan sembuh. Semoga sembuh. Kalau menurut kehendak Bapa sembuh, engkau akan sembuh. Tuhan Yesus kalau menumpang tangan pasti sembuh dan pasti terjadi mukjizat. Tuhan Yesus tidak pernah bilang, kurang yakin sih sama saya sih. Kurang beriman sih. Masih berbuat dosa sih. Makanya walaupun pendeta itu sakti ditumpang tangan nggak sembuh. Pokoknya yang salah pasiennya, pendetanya nggak pernah salah. Jawaban saya gampang. Pendeta lu kurang sakti. Udah itu aja. Ternyata pas ketemu sama Tuhan Yesus, pelacur aja bertobat. Itu berdosa Pak. Langsung tobat dan segala penyakitnya setan-setan keluar semua. Tergantung Tuhan Yesus mau apa kagak. Jawabannya enggak apa. Terima kasih ya Bapak, aku mengucap syukur kepadamu. Karena banyak orang di tempat ini aku mengatakannya demikian. Engkau telah mendengarkan aku dan selalu mendengarkan aku. Minggu depan kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai. Pada minggu ini Tuhan kumpulkan kami minggu depan untuk melanjutkan daripada pelajaran ini, pengetahuan yang begitu luar biasa. Yang selalu Engkau menurunkan kepada kami untuk mengajar kami. Karena tanpa Tuhan yang ngajar, tidak seorang pun yang berakal budi. Manusia mengajar manusia tidak cukup untuk memenuhi standar akal budinya Tuhan. Harus Tuhan sendiri yang mengajar manusia, baru manusia itu masuk yang disebut dengan akal budi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.